Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini buat teman-teman semuanya yang menonton video ini, saya doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah, kaya, yang lagi banyak hutang insyaallah Allah lunaskan tuntas setuntas-tuntasnya. Yang lagi banyak hajat, banyak impian, kepingin ini dan itu segala macamnya, saya doakan semoga Allah bukakan jalan dan semoga Allah wujudkan itu semua. Jadi harus yakin teman-teman semuanya, jangan ragu. Kita punya Allah yang maha kuasa, kita punya Allah yang bisa mewujudkan apapun yang kita inginkan. Yang penting syaratnya yakin, sabar dan yakin. Insya Allah impian kita, keinginan kita insya Allah akan diwujudkan oleh Allah dengan nyata. Insya Allah teman-teman. Tapi yang paling penting ingat ya, jangan lupa minta ampunan Allah. Silahkan kita mau meminta apapun kepada Allah, tapi ingat, ampunan Allah jauh lebih besar, yang benar-benar sangat kita harapkan. Ketika Allah sudah ampuni, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Insya Allah teman-teman semua. Seperti biasa ya, jangan lupa bersyukur. Di kondisi apapun jangan lupa bersyukur. Nih, tulis sebanyak-banyaknya di kolom komentar doa Anda semuanya. Alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, alhamdulillah ya Allah aku kaya, alhamdulillah ya Allah. Pokoknya apa yang menjadi hajat Anda tulis. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah hutang hamba lunas, hamba kaya, pokoknya semuanya. Insya Allah ketika video ini ditonton oleh jutaan orang dan mereka mengaminkan, dengan banyaknya orang insya Allah doa Anda akan terwujud. Payah sih bicaranya, tapi agak lelah nih lagi di ruang kerja nih masih. Tapi itu ya teman-teman semuanya ya, seperti sebelumnya saya ingatkan ya, ini mau tidur, bangun tidur juga latih rasa syukur itu. Mau tidur, alhamdulillah ya Allah aku kaya, alhamdulillah ya Allah aku sehat, alhamdulillah ya Allah. Kemudian mau tidur, bangun tidur juga latih itu. Ayo sama-sama kita melatih diri kita ini untuk menjadi orang yang bersyukur. Karena kalau hidup ingin berlimpah itu ya caranya harus banyak bersyukur. Di kondisi apapun, lagi susah, lagi banyak utang, nggak peduli, nggak ada alasan, harus tetap bersyukur. Jadi ayo sama-sama kita belajar, mengajak diri saya, mengajak teman-teman semuanya, ayo banyakin syukur. Insya Allah dengan kita bersyukur, Allah akan terus menambah nikmat-nikmat itu. Baik, sebelum materi seperti biasa, yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati, silakan japri nomor yang tertera di bawah ini, itu nomor WA saya. Kita juga ada kelas online, insya Allah di kelas online kita itu buat teman-teman ya, yang memang benar-benar berniat sekali ingin dibimbing, didampingi sampai hutangnya lunas, yuk silakan gabung kelas online ya. Insya Allah di kelas online itu kan banyak materi yang kita bagi, kita ajarkan gitu ya, termasuk meditasi, pokoknya banyak deh, insya Allah banyak. Dan yang lebih seru lagi di kelas online itu kita insya Allah kita dampingi terus sampai hutangnya lunas. Gak ada kita pakai istilah ikut kelas online berapa bulan, 3 bulan, gak ada. Nah selamanya insya Allah kita dampingi terus, kita kasih support terus. Insya Allah kita doa sama-sama ya Allah gitu, insya Allah hutangnya bisa cepat terselesaikan. Ini yang berminat saja ya teman-teman semuanya. Baik, hari ini ya lagi-lagi sih saya ingin bahas tentang masalah utang ya, walaupun sebenarnya banyak juga itu yang ini ya WA ke saya kan, Pak Ustadz kenapa sih bahasnya utang melulu gitu kan, kenapa nggak yang lain, apakah riado itu apakah riado itu memang dikhususkan untuk hutang saja? Saya jawab enggak. Riado itu kan menurut saya riado itu adalah latihan mendisiplinkan diri untuk dekat ke Allah. Artinya kita memperbaiki ibadah kita dengan riado, mendisiplinkan. Contohnya sholat tepat, sholat 5 waktu dengan waktu yang tepat, kemudian sholat sunat-sunatnya dan zikir-zikirnya, itu namanya riyadhah. Apakah itu harus dikhususkan khusus utang aja? Enggak. Jadi terkait masalah apapun, termasuk jodoh, termasuk impian, termasuk rezeki, semua hal itu bisa kita tuntaskan dengan riyadhah, dengan minta ke Allah. Riyadhah itu kan ya intinya itu, riyadhah itu bagaimana kita yakin ke Allah, menguatkan keyakinan kita ke Allah sehingga kita fokusnya ibadah, ikhtiar langit. Dengan ikhtiar langit itu, dengan ibadah yang kita lakukan itu, Allah tolong kita, Allah mempermudahkan urusan kita, Allah kabulkan hajat kita, termasuk tuh Allah lunaskan hutang kita. Bisa nggak tuh lewat riyadhah hutang lunas? Bisa. Kemarin video sebelumnya saya katakan
cara terbaik menurut saya sampai saat ini, cara terbaik untuk bisa keluar dari jeratan masalah, apakah hutang, apakah jodoh, apakah sudut rezeki dan masalah yang lainnya, itu riyadhah. Termasuk hutang. Kalau hutang Anda banyak, Anda harus riyadhah. Riyadhah itu penting. Bisa jadi sulitnya hutang Anda itu disebabkan selama ini ente kemana? Selama ini ente ibadahnya nggak diperhatikan gitu ya, lupa sama Allah sehingga Allah menegur kita, dikasih masalah, dikasih kesulitan. Makanya saya selalu bilang kalau ente sudah kelelahan ngadapin masalah hutang, ya jalan terbaiknya itu riyadhah. Riyadhah kemudian perbaiki hati, perbaiki pikiran. Pokoknya usaha yang mantapnya itu ya menurut saya, ya dengan masalah apapun lah, oke lah kalau dalam hal ini kita bicara hutang, bagusnya itu ya Anda harus riyadhah, taubat ke Allah, minta ampun ke Allah. Makanya berkali-kali saya katakan, kalau buat teman-teman saat ini yang sudah jenuh sekali dengan impitan hutang nggak selesai-selesai, ente harus riyadhah, datang dulu ke Allah, cari Allah dulu, jangan cari solusi dulu, cari ke Allah dulu, ente minta ampun dulu sama Allah, niat perbaiki diri, benar-benar merendahkan diri, menghinakan diri, benar-benar akuin kesalahan kita, kebodohan kita, itu dulu deh. Perkara solusi, perkara bagaimana menyelesaikan itu udah ntar nanti aja. Yang penting ente datang aja ke Allah dulu, perbaikin ibadahnya, perbaikin hatinya, perbaikin sholatnya. Insya Allah pasti nanti Allah bukakan jalan. Cuma dengan caranya Allah, bukan dengan cara kita. Udah ente berkali-kali saya bilang ya, udah datang aja ke Allah dulu. Niatkan benar-benar untuk memperbaiki diri, memperbaiki ibadah ya, memperbaiki ibadah. Sholatnya benar-benar diperbaiki secara totalitas ya, termasuk perkara waktunya. Apakah selama ini sholat kita di awal waktu atau tidak, itu harus kita perbaiki. Nah, kita pasti sering dengar ya bahwa kalau ingin hidup kita diperbaikin Allah, yang kita perbaikin pertama kali itu apa? Sholat kita. Nah, kita perbaikin sholat kita ini di awal waktu, harus di awal waktu ya. Kecuali mungkin ada urusan-urusan yang urgen, yang mendadak, itu boleh lagi. Tapi dalam hal ini, kalau Anda memang atau kita semuanya ingin hidup kita diperbaikin sama Allah, perbaikin sholat kita. Insya Allah teman-teman semuanya, kalau itu kita perbaikin, hidup kita lahir batin itu akan ditata sama Allah, diperbaikin sama Allah. Tapi ingat, bukan cara kita. Saya selalu bilang bukan dengan cara kita, caranya Allah. Caranya Allah itu seperti apa? Banyak. Salah satu contoh kalau kita taubat ini ya, kembali ke Allah, memperbaiki ibadah. Bisa saja nanti dengan cara itu kita dipertemukan dengan guru, dengan ustadz yang kita secara nggak sadar itu sebenarnya petunjuk sama Allah supaya kita belajar agama lebih dalam lagi, ikut kajian, banyak hal. Cara-cara Allah itu untuk menolong kita. Nah, makanya kalau sedang terjebak masalah utang, sudah minta ampun sama Allah. Banyakin istighfar. Selalu saya katakan banyakin istighfar, minta ampun. Sampai kapan? Ya, sampai selamanya, sampai mati. Jadi riyadhah itu nggak ada batasan. Kalau menurut saya itu nggak ada batasan. Kalau riyadhah 40 hari, 100 hari gitu ya, itu kan hanya latihan saja yang tujuannya itu supaya membiasakan kita itu untuk bisa istiqomah mengamalkan riyadhah itu. Tapi intinya riyadhah itu nggak ada batasan, dia selamanya, bahkan sampai mati, sampai ajal menjemput kita. Itulah riyadhah. Nah, buat teman-teman, saudaraku semuanya saat ini sedang terjebak masalah hutang, berkali-kali saya katakan, ya udah, yuk, jangan terlalu memaksa harus sesuai dengan keinginan kita. Jangan, teman-teman semuanya. Berkali-kali saya sampaikan itu. Tugas kita ini hanya berusaha, berdoa, berikhtiar. Selebihnya urusan Allah. Kalau kita sudah mentok, sudah berikhtiar sana sini nggak ketemu jalan keluar, ya kita mau kemana lagi kalau nggak ke Allah? Ya pastilah kalau kita dimarahin, apalagi harus didesak ya, hari ini harus ada uang, nggak mau tahu saya bayar itu dengan jumlah sekian, apalagi ditambah bunga segala macamnya. Kalau itu yang terjadi, kita mau bilang apa? Kita dimarahi, kita dimaki, kita dibentak-bentak, dikatain segala macamnya. Nah, itulah ketetapan Allah yang memang kita harus menerima itu. Nggak apa-apa teman-teman hari ini kita dihina, nggak apa-apa hari ini kita itu susah, nggak apa-apa. Yang penting kita yakin ke Allah. Hadapin semua hinaan, cacian, tekanan, kesulitan itu dengan rasa sabar dan yakin. Sabar dan yakin sama Allah. Sudah, insya Allah dengan masalah yang kita hadapi itu, tekanan, hinaan, cacian, insya Allah mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Memang sakit memang.
Iya, dada sesak, kadang pikiran tuh sehingga kadang-kadang buat kita depresi ya, kita ketakutan, kita diteror. Tapi sebenarnya itulah cara Allah yang mendidik kita supaya kita itu kuat. Memang ya sakit banget gitu. Saya merasakan itu ya, bagaimana nggak enaknya dihina, dikata-katain yang ada di kebun binatang itu. Ya, saya rasakan tuh nggak enak, tapi ya nggak ada cara lain kecuali kita sabar, terima, sabar itu. Dan lagi-lagi itu. Jadi makin kita memaksakan diri harus sesuai dengan keinginan kita, itulah yang membuat semuanya jadi sulit. Makanya sudah teman-teman semuanya, cara terbaiknya menurut saya, ya Allah, kuatkan hati, kuatkan mental, kuatkan pikiran, perbaikin hati, perbaikin pikiran, perbaikin ibadah, total sepenuhnya ke Allah, pasrahkan sepenuhnya ke Allah, lakukan yang terbaik, waktunya bekerja, tapi tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Insya Allah pasti ditolong. Kuncinya sabar dan istiqomah itu teman-teman. Jadi mulailah dari awal langkah kita untuk bisa keluar dari jeratan hutang itu, ya perbaikin sholat kita. Itu saya katakan, perbaikin sholat kita, banyakin sholawat, banyakin ibadah-ibadah yang kita tahu. Udah, saran saya, mana amalan yang menurut kita itu nyaman, amalkan saja itu. Yang terpenting itu kan dalam menghadapi sehari-hari ya, saat kita ditekan, saat kita dimaki, itu kan mental kita kan lemah. Nah, disitulah kita butuh mensupport diri kita, butuh masukan, butuh motivasi dari teman, ya dari sahabat atau dari guru gitulah kan. Bahwa memang ketika kita banyak hutang itu mental kita yang dihajar. Makanya saya dulu itu ketika lagi terpuruk gitu ya, saya pergi ke tempat guru saya, minta nasihat gitu ya. Jarang dulu cerita ke teman-teman tuh, saya jarang, saya lebih banyak tuh ceritanya ke guru saya, ke kiai saya, minta masukan lah, minta nasihat gitu ya atas masalah yang dihadapi. Nah teman-teman lakukan itu, perkuat jiwa raga, karena kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yang milikin dunia itu tuh Allah, yang ngatur segalanya itu Allah, kita hanya menjalanin saja. Selebihnya itu urusan Allah. Jadi teman-teman semuanya jangan takut, nikmatin saja, perkuat ibadah, insya Allah dikuatkan sama Allah. Dan yakinlah insya Allah hutangnya pasti lunas, insya Allah ditolong sama Allah. Yang penting kita sabar, berbaik sangka sama Allah, dan yakin satu saat nanti insya Allah Allah akan bukakan jalan itu semua. Percaya deh, insya Allah teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.